lagi dengan saya Dina Purnama Alam ya. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari listrik dinamis. Apa itu? Materinya itu tentang rangkaian seri versus rangkaian paralel. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kali ini kita masih membahas tentang listrik dinamis ya. Tepatnya tentang rangkaian seri versus rangkaian. Nah, ini salah satu contoh rangkaian seri. Rangkaian seri ini berjajar ya si lampu-lampunya, atau dinamakan hambatannya ya. Hambatan atau lampunya itu berjajar. Yang warna hijau itu beda potensialnya atau baterainya. Ini contoh dari rangkaian paralel. Kalau misalkan rangkaian paralel, dia bercabang, tidak sejajar seperti tadi ya. Lampunya itu bercabang ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung hambatan total seri? Apakah mempengaruhi banyaknya arus atau kecerahan lampu? Ternyata ketika rangkaiannya seri, semakin banyak lampu atau semakin banyak hambatan, maka nyala lampunya itu semakin redup. Kalau misalkan rangkaiannya seri, diulangi lagi ya, semakin banyak lampu di rangkaian seri, maka nyalanya lampu pun semakin. Banyaknya hambatan itu mengakibatkan sedikit arus yang mengalir. Nah, selanjutnya ternyata betul ya, hambatan semakin besar, arus yang mengalir semakin kecil. Jadi arus listrik itu bagaikan air yang mengalir atau mobil di jalan raya ya. Kalau misalkan mobil di jalan raya itu arus atau hambatannya itu ada pabrik lagi keluar, maka yang biasanya pabriknya belum bubar, mobil berjalan dengan lancar di jalan raya. Tapi ketika pabrik bubar, karyawan keluar, hambatan semakin banyak ya. Maka hambatan semakin banyak, laju si mobilnya pun tersendat ya. Maka arusnya pun dia semakin kecil. Nah, ternyata itu hubungannya tentang hukum Ohm yang kemarin kita bahas. Hukum Ohm itu ingatnya buah pir ya. Buah pir. Ingatnya buah pir. Tegangan itu sama dengan kuat arus dikali hambatan, atau ternyata kuat arus itu sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa kuat arus itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Jadi hambatannya itu berbanding terbalik, tapi nilai hambatannya itu tetap ya atau konstan. Itu. Nah, ini rangkaian seri ya. Ini salah satu cara bagaimana menghitung R totalnya. Ternyata di rangkaian seri itu kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri di setiap hambatannya atau di setiap lampunya itu sama besar. Jadi kuat arus yang mengalir di rangkaian seri pada setiap hambatannya atau pada setiap lampunya itu sama besar nilainya. Namun beda potensialnya berbeda-beda ya. Jadi terbagi-bagi. Kalau misalkan hambatannya ada 3 di seri, berarti tegangannya atau beda potensialnya dibagi menjadi 3 juga ya. Nah, untuk menghitung hambatan serinya, itu resistor serinya itu misalkan hambatannya nilainya sama, R1, R2, R3-nya identik 2 ohm. Maka untuk menentukan R totalnya itu tinggal dijumlah ya. R totalnya itu R1, R2 tambah R3, jadi 6 ohm. Maka ketika rangkaian hambatannya itu atau resistornya itu dia di rangkaian seri, mengakibatkan R totalnya itu semakin besar. Itu kalau seri. Nah, pertanyaannya, jika semua peralatan di dapur kamu terhubung secara seri, apa yang terjadi? Tadi, ketika R atau hambatannya di rangkai seri mengakibatkan R totalnya besar, hambatannya semakin besar. Bayangkan tadi kalau misalkan karyawan pabriknya semakin banyak, apakah mobil akan melaju lebih cepat? Enggak ya. Bahkan
semakin lambat atau bahkan tidak bisa melaju karena hambatannya terlalu besar ya. Jadi bayangkan ketika peralatan di dapur atau hambatan-hambatan di dapur di rangkai seri, apa yang terjadi? Arus gak bakalan ngalir dan gak bakalan nyala ya yang ada. Ini rangkaian paralel. Paralel itu bercabang. Kuat arus pada rangkaian seri di setiap hambatan itu sama besar, tapi pada rangkaian paralel itu terbagi-bagi kuat arusnya. Namun beda potensial atau V atau tegangannya dia sama besar pada setiap hambatan ketika paralel. R totalnya berbanding terbagi ya, 1 per R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi ketika hambatannya identik 2 ohm, R1, R2, R3, R totalnya menjadi 2 ohm dibagi 3 ya. Jadi semakin kecil. Jadi ketika rangkaian paralel itu ketika ditambah terus si lampu atau hambatannya ditambah terus si lampunya dan disusun paralel, semakin banyak itu hambatannya semakin kecil. Aneh kan? Ketika semakin kecil hambatannya, maka kuat arusnya juga semakin kencang ya. Harusnya itu seperti itu. Makanya di dapur, lampu di rumah itu harusnya dirangkai paralel. Agar apa? Agar hambatan totalnya itu kecil, mengakibatkan kuat arus yang mengalir itu sangat besar ya. Tidak redup ya. Banyaknya hambatan sedikit arus, betul ya. Menambah hambatan di rangkaian paralel, hambatan totalnya semakin kecil ya. Jadi di rangkaian paralel itu ketika menambah hambatan itu malah lebih bagus. Kenapa? Karena hambatan totalnya semakin kecil ya. Kalau hambatan total semakin kecil. Nah, ini contoh yang pertama itu ada sebuah rangkaian. Rangkaiannya ada 3 buah resistor atau 3 buah hambatan ya. Ada beda potensial dan ada hambatan dalam juga ya 1 ohm. Kalau kita perhatikan ini rangkaiannya itu rangkaian seri ya karena berjajar ya. Berarti untuk menentukan R totalnya itu bagaimana? Berarti R-nya ya. R totalnya berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 ya karena seri. Sama dengan berapa? 2 tambah 3 tambah 4. Jadi berapa? 9 ohm. Tapi karena ada hambatan dalam si beda potensial atau tegangan, maka R totalnya bukan R total di seri aja, tapi R totalnya sama dengan berapa? 9 ditambah 1 ya. Jadi berapa? 10 ohm. Maka kita dapat mencari kuat arus. Kuat arus itu beda potensial atau tegangan dibagi R totalnya sama dengan berapa? 24 dibagi 10. Maka hasilnya kuat arusnya itu 2,4 ampere. Contoh yang kedua itu rangkaian campuran ya. Kalau misalnya kita perhatikan, ini ada rangkaian paralel, ini rangkaian seri ya. Kita lihat ini kan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel berarti R totalnya seperti apa? 1 per ya, 1 R paralel sama dengan 1 per R2, 1 tambah 1 per R2 ya, ditambah 1 per R3. Sama berapa? 1 per 20 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 60. Penyebutnya sama kan ya, 60. 60 bagi 20, 3 ditambah 60 bagi 30, 2 ditambah 1, 56. Berarti 6 per 60 dibalik ya. Jadi resistor paralelnya berapa? 60 dibagi 6, 10 ohm. Nah ini dia kan jadi seri ya. Si R123 dan R4 ini jadi seri. Berarti R serinya itu sama dengan R total. Sama dengan berapa? R4 ditambah R paralel ya. Berarti 10 tambah 10 jadi berapa? 20 ohm ya. Kita dapat menentukan si kuat arus ya. Kuat arus berarti I sama dengan GGL dibagi R totalnya ya.
Berarti berapa GGL-nya? 24 dibagi R total ya. 24 bagi 20 jadi berapa? 1,2 ampere ya. Ini jawabannya. Oke, materi seri dan paralel ini semoga bisa diaplikasikan di rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum.